Bab 71, Tanda Tangani. Mereka berdua kini sadar sepenuhnya akan kekuatan pihak lain, jadi mereka pasrah pada takdir. Celepuk. Keduanya berlutut di depan Ye Chen, tubuh mereka gemetar. Bahkan tercium bau pesing yang menyengat dari celana mereka. Jangan bunuh aku. Ye Chen menatap mereka berdua dan bertanya, di mana Zheng Jingming sekarang? Mereka berdua ketakutan. Mereka dengan cepat menunjuk ke sebuah pintu di ujung koridor dan berkata, Presiden Zheng ada di dalam. Ye Chen mengangguk sambil berpikir. Dia mengabaikan mereka dan memasukkan tangannya ke dalam saku, dengan santai berjalan menuju pintu di ujung koridor. Pada saat yang sama, di dalam ruang pertemuan tertutup di lantai 39 gedung King He. Ada 3 pria berambut pirang bermata biru duduk di sebelah kiri Zheng Jingming. Di ruang pertemuan, seorang pria parubaya dengan hidung bengkok memandang Zheng Jingming dan berkata dengan nada serius, Tuan Zheng, negara M ada di sini dengan tulus. Selama Anda memberikan apa yang kami inginkan, secara alami kami akan memberi Anda banyak manfaat. Saya tahu bahwa seniman bela diri kuno Huaxian Anda sudah sangat kuat, tetapi kami juga memiliki beberapa hal yang dirancang khusus untuk mereka yang dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selama Anda setuju, kerja sama kami akan memaksimalkan manfaat para pihak. Kilatan keseriusan melintas di mata Zheng Jingming. Dia tahu bahwa ada risiko besar dalam masalah ini. Namun, setelah melihat potensi manfaatnya yang sangat besar, ia agak tergoda. Karena dia tidak dapat mengambil keputusan, dia melihat kedua seniman bela diri kuno di sebelah kanannya. Keduanya memejamkan mata dan sepertinya tidak mengutarakan pendapat apapun. Pria berhidung bengkok itu melihat bahwa Zheng Jingming belum mengambil keputusan, jadi dia melanjutkan, Tuan Zheng, ada satu hal lagi. Negara M bersedia menyediakan 10 set peralatan otomatis presisi tinggi untuk perusahaan Anda. Saya pikir ini penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan Anda. Ketika Zheng Jingming mendengar ini, dia tidak bisa lagi menahan keserakahannya. Harga pasar satu set peralatan otomatis presisi tinggi adalah 50 juta yuan. Ini berarti dia akan mendapatkan peralatan senilai 500 juta yuan dari 10 set ini. Inti permasalahannya adalah peralatan ini sangat berharga. Zheng Jingming berhenti ragu-ragu dan langsung berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum. Mike, Anda telah mengajukan kondisi yang baik. Tidak mungkin saya bisa menolak tawaran itu, senang bekerja sama dengan Anda. Ketika Anda kembali ke negara M, tolong sampaikan salam saya kepada Tuan Richard. Mata pria berhidung bengkok itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengira semuanya akan diselesaikan secepat ini. Zheng, senang bekerja sama denganmu. Saat kedua tangan saling menggenggam erat, terjadi perubahan mendadak. Bang! Pintu ruang konferensi tiba-tiba dirobohkan, dan kedua pintu baja yang bengkok dan berubah bentuk itu menabrak meja konferensi, menghancurkannya. Kedua ahli yang matanya tertutup langsung berdiri, mata mereka memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Mengapa Anda memilih menjadi anjing negara M daripada menjadi warga negara Huaxia yang baik? Suara dingin terdengar, bergema di seluruh ruang konferensi. Semua orang melihat ke arah pintu masuk dan melihat seorang pria muda berjas berdiri di sana. Pria muda itu memegang dokumen di tangannya, dan terlihat seperti seorang taipan bisnis. Zheng Jingming menatap pemuda berjas itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa pemuda itu tampak familiar. Kamu Chen. Nama ini secara tidak sadar muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat melemparkannya ke belakang pikirannya dengan cepat. Sampah dari keluarga Ye itu sudah mati. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pihak lain hanya terlihat sedikit mirip. Ye Chen mengabaikan reaksi semua orang dan langsung menghampiri Zheng Jingming. Dia meletakkan dokumen di tangannya di atas meja yang rusak dan mengeluarkan pena. Tanda tangan. Suaranya membawa nada memerintah, seolah-olah permasalahannya akan selesai tanpa keraguan. Zheng Jingming melirik kata-kata di dokumen itu, dan matanya dengan cepat menyusut. Sahamnya akan dialihkan tanpa syarat. Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Dia bahkan berani meminta bagian grup King He. Dia telah melihat banyak orang gila dalam hidupnya, tapi dia belum pernah melihat orang segila anak ini. Anak ini menerobos ke lantai atas gedung King He dan bahkan mencoba membuat Zheng Jingming menandatangani dokumen yang sangat konyol. Apa yang memberinya keberanian untuk mencoba hal seperti ini?
Kedua ahli itu mendengus dingin dan berjalan mendekat. Pria berhidung bengkok dari negara M memandang pembangkit tenaga listrik mereka yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan lembut, bunuh dia. Ye Chen mengeluarkan beberapa jarum perak dan melemparkannya. Puff! Dalam sekejap, jarum perak telah menembus gelabela beberapa orang. Beberapa di antaranya bahkan dipaku di dinding. Bahkan ada bekas darah di dinding, yang membuatnya berwarna merah ceri. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kedua seniman bela diri kuno itu tidak bisa lagi duduk diam. Belati muncul di masing-masing tangan mereka dan mereka menyerang Ye Chen. Ye Chen tidak berniat untuk bergerak. Dia telah melihat melalui budidaya kedua pria itu. Mereka adalah ahli alam setengah transenden. Meskipun orang-orang seperti itu dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di Provinsi Jiangnan, di mata Ye Chen, mereka adalah sampah. Kedua belati itu terbang menuju Ye Chen, didorong oleh hembusan angin kencang, mengarah ke titik vitalnya. Salah satu bilahnya bahkan langsung mengenai tengkorak Ye Chen. Kecepatan terbang belati itu sangat cepat. Pembangkit tenaga seni bela diri biasa tidak akan bisa mengelak sama sekali, dan bahkan mungkin langsung terbunuh. Namun, saat belati hendak mencapai Ye Chen, energi tak terlihat mengembun di sekitar tubuh Ye Chen, dan sejumlah besar niat membunuh tiba-tiba meletus. Babak 72, Zheng Jingming, apakah Anda benar-benar lupa siapa saya? Ketika semua orang melihat darah tumpah, mereka sangat gembira, percaya bahwa tamu tak diundang itu telah terbunuh. Namun, saat pemandangan di depan mereka menjadi jelas, senyuman mereka benar-benar membeku. Kedua seniman bela diri kuno itu terluka parah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, inti masalahnya adalah pemuda berjas itu baik-baik saja. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Zheng Jingming sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tahu betapa kuatnya kedua ahli ini, karena Qiao Zhenghu secara pribadi telah mengatur agar mereka menjaganya. Dia tidak akan pernah melupakan adegan ini selama sisa hidupnya. Ada apa dengan pemuda berjas ini? Sebelum dia sempat bereaksi, kedua ahli itu merasakan tusukan sakit yang menyayat hati dan berteriak. Mereka berdua mundur selangkah karena ketakutan. Mereka memandang Ye Chen dengan ngeri dan berbicara serempak, seorang Grandmaster seni bela diri. Kamu sebenarnya seorang Grandmaster. Pada saat ini, ada keheningan di ruang konferensi. Semua orang yang hadir tahu betul apa arti kata Grandmaster seni bela diri. Namun, bagaimana Grandmaster seni bela diri muda seperti itu bisa ada di tempat kecil seperti River City? Salah satu ahli menyadari ada sesuatu yang salah. Saat dia hendak melarikan diri, bila angin menembus udara dan langsung menembus jantungnya. Bang! Tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia mati dengan mata terbuka lebar. Melihat ini, Zheng Jingming dan ahli terluka lainnya tidak berani bergerak sama sekali. Tubuh mereka kaku karena ketakutan. Ekspresi Ye Chen tenang. Dia melirik telepon di atas meja, mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ketika saatnya tiba, dia akan menyerahkan teleponnya kepada Bai Libing. Ini akan dianggap dia melakukan sesuatu untuk River City. Setelah itu, dia melihat ke ahli yang terluka, dan kemudian ke Zheng Jingming. Ketika ahli dan Zheng Jingming melihat Ye Chen berjalan mendekat, seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan. Pakar tersebut tidak dapat lagi menahan tekanan dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi bagaimana kami telah menyinggung perasaan Anda. Kenapa kamu harus begitu kejam? Ye Chen bersandar di meja konferensi yang rusak dan menyalakan rokok, sepertinya mendengarkan ancaman terselubung dari pihak lain. Setelah sekian lama, dia melihat kedua orang itu dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Lalu giliranku. Pertama, bukan kalian yang memprovokasi saya, tapi kelompok King He. Kedua, aku berubah pikiran tentang kalian. Malam ini juga akan menjadi malam terakhir Qiao Zhenghu. Mata sang ahli melebar, setelah itu dia mencibir, apakah kamu pikir kamu satu-satunya Grandmaster di dunia ini? Tuan kita juga telah memasuki ranah Grandmaster. Aku pikir kamu sedang bermain api dan hanya akan membuat semua orang di sekitarmu terbakar. Sebelum dia bisa melanjutkan, Ye Chen sudah tiba di depannya. Terdengar suara, retak, yang keras. Maaf mengecewakanmu, tapi aku tidak lagi punya keluarga yang bisa kamu ancam. Hanya Zheng Jingming dan Ye Chen yang tersisa. Suasana di ruang pertemuan sangat menyesakkan. Zheng Jingming memikirkan sesuatu dan segera berdiri.
Dia mengeluarkan pena dengan tangan gemetar dan menandatangani dokumen di atas meja. Dia bahkan meninggalkan sidik jarinya di sana. Saya akan menandatanganinya, saya akan menandatangani apa saja, selama Anda melepaskan saya. Satu bisa menjadi bonekamu. Saya dapat membantu Anda mengendalikan kelompok King He, dan semua aset kelompok King He akan menjadi milik Anda, selama Anda mengampuni hidup saya yang malang. Ye Chen tersenyum. Dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat pemandangan River City. Tangannya berada di belakang punggungnya dan aura niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Zheng Jingming tercengang. Bagaimana orang ini bisa memiliki aura yang menakutkan? Yang terpenting, saat dia melihat aura merah jahat yang terpancar dari tubuh orang ini, dia bahkan kesulitan bernapas. Setelah sekian lama, suara yang menusuk tulang terdengar. Zheng Jingming, apakah kamu benar-benar lupa siapa aku? Jangan bilang kamu sudah melupakan malam itu di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu. Babak 73, bahkan dewa harus berlutut dan memohon belas kasihan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Setelah mendengar ini, pupil mata Zheng Jingming hampir membesar karena terkejut saat dia menatap pemuda berjas di depannya. Sosok kurus dari beberapa tahun lalu tampak perlahan tumpang tindih dengan punggung pemuda ini. Dia tampak semakin akrab. Tubuh Zheng Jingming gemetar. Dia tidak tahu apakah dia harus marah atau terkejut. 5 tahun yang lalu, Istana Danau Awan. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam itu, dia menyaksikan saudaranya meninggal di hadapannya dengan kedua matanya sendiri. Malam itu, dia juga menjadi saksi hilangnya keluarga Ye dalam semalam. Sejak malam itu, dia mendapatkan segalanya dari skema dan rencananya yang rumit. Dia telah menikmati kesenangan yang didapat dengan memiliki kekuasaan dan uang. Namun, seringkali, dia terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi buruk itu, dia melihat keluarga beranggotakan 3 orang membuka tangan mereka untuk menyeretnya ke bawah dan merenggut nyawanya. Dia tidak percaya pada karma, juga tidak percaya pada hantu. Namun, saat ini, hantu dari mimpi buruknya benar-benar datang. Pemuda berjas di depannya berbalik. Matanya yang dingin persis sama dengan sampah dari keluarga Ye saat itu. Meskipun sikapnya telah berubah drastis, Zheng Jingming pasti tidak salah dalam hal ini. Pemuda di depannya benar-benar Ye Chen. Sampah klan Ye Chen yang sama yang telah menghilang selama 5 tahun. Zheng Jingming sangat ketakutan hingga dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia menggerakkan kakinya dan mundur ke sudut ruangan. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Sudut mulut Ye Chen melengkung menjadi senyuman jahat saat dia berjalan menuju Zheng Jingming selangkah demi selangkah. Ketika dia tiba tepat di depan Zheng Jingming, dia menghentikan langkahnya dan menatap Zheng Jingming. Dia berkata, 5 tahun lalu, kamu menghancurkan keluargaku. Apakah kamu sudah melupakanku secepat ini? Zheng Jingming kini telah sepenuhnya memastikan identitas pemuda itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, kamu Ye Chen, kamu belum mati. Anda jatuh ke Danau Koin Timur dan terhanyut oleh sungai. Bagaimana itu mungkin? Kamu bertanya-tanya kenapa aku tidak mati, kan? Ye Chen mengangkat jarum perak di tangannya. Matanya sangat tenang. Mungkin dewa tidak ingin saya mati. Dia mungkin tidak ingin keluarga Ye dimusnahkan, jadi dia membiarkanku hidup. Zheng Jingming tidak bisa mempedulikan hal lain dan dengan cepat berkata, Ye Chen, dengarkan aku. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Bagaimana bisa paman? Bang! Jarum perak itu keluar dan menembus lutut Zheng Jingming. Kamu bukan pamanku. Kamu belum pernah menjadi salah satunya. Ah! Zheng Jingming sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Saat dia melihat lututnya mengeluarkan darah tanpa henti, wajahnya menjadi pucat. Dia sangat terkejut. Kapan sampah terkenal dari keluarga Ye di River City menjadi begitu menakutkan? Kapan orang ini mulai berkultivasi? Juga, bagaimana dia bisa sampai ke lantai ini? Apa yang terjadi dengan semua hambatan tersebut? Sial! Siapa yang bisa memberitahunya apa yang dilakukan sampah ini selama 5 tahun terakhir? Zheng Jingming, saya tidak terlalu suka menggunakan senjata api. Ye Chen melanjutkan. Detik berikutnya, senjata itu dihancurkan menjadi bola oleh Ye Chen. Itu dengan paksa diremas menjadi sebongkah logam.
Ketika Zheng Jingming melihat adegan ini, dia sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Apakah orang ini iblis? Demi bertahun-tahun, tolong biarkan aku pergi. Dia memohon, karena dia tidak punya pilihan lain. Ye Chen tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin aku melepaskanmu. Tapi kenapa kamu tidak membiarkan keluarga Yeku kembali saat itu? Dan kenapa kamu tidak membiarkan orang tuaku pergi? Apa yang orang tuaku lakukan padamu? Zheng Jingming ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri, tetapi ternyata dia tidak bisa. Sebuah kekuatan tak kasat mata telah melilit tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini sangat menyakitkan. Dia samar-samar ingat bahwa Ye Chen baru saja mengetuk tubuhnya di suatu tempat. Setelah itu, tidak peduli apa yang Ye Chen lakukan, dia tetap berpikiran jernih meskipun faktanya sensasi rasa sakit telah meningkat 10 kali lipat. Zheng Jingming, titik akupuntur pada tubuh manusia sangat misterius. Mereka bisa menyelamatkan orang, tapi mereka juga bisa membunuh orang. Selain itu, mereka juga dapat menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Suara Ye Chen sangat monoton, seolah-olah apa yang dia sebutkan adalah hal yang sangat normal. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi beberapa orang telah menghilang. Yao Jinggu dari perjamuan tahun itu telah menghilang. Anda yang keempat. Anda seharusnya merasa beruntung. Lagi pula, aku mengizinkanmu hidup begitu lama. Mata Zheng Jingming membelalak. Dia tiba-tiba memikirkan berita tertentu dari beberapa hari yang lalu. Pikiran bahwa Ye Chen sebagai pelakunya tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Selain itu, Ye Chen juga pernah berurusan dengan pria Yao itu. Ya dewa, orang yang bermarga Yao seharusnya adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Apakah anak ini setan? Tidak, dia orang gila, benar-benar gila. Ye Chen, kamu akan menerima balasan. Zheng Jingming mengulurkan tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Ye Chen. Ye Chen tersenyum. Ini mungkin mengecewakanmu, tapi bahkan Dao Surgawi tidak bisa mengendalikan hidupku. Jadi siapa yang memenuhi syarat untuk mengambilnya? Setelah mengatakan itu, 10 jarum perak muncul di tangan Ye Chen. Dia melemparkan jarum perak, yang langsung menembus beberapa titik akupuntur Zheng Jingming. Zheng Jingming merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan dia berkata dengan ngeri, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ye Chen menyalakan rokok dan berjalan menuju pintu ruang konferensi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Orang tua itu memberitahu saya bahwa titik akupuntur di tubuh manusia memungkinkan dokter berjuang menyelamatkan nyawa dari Raja Neraka. Titik akupuntur yang sama ini juga dapat membuat para dewa yang tinggi dan perkasa itu berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Chen menghilang setelah mengatakan ini. Setelah dia pergi, Zheng Jingming merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya berangsur-angsur memerah, seolah ribuan semut sedang menggerogotinya. Rasa sakit ini telah diperbesar lebih dari 1000 kali lipat. Ah! Dia berteriak kesakitan. Tubuhnya membesar dan, setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba meledak. Saat Ye Chen hendak pergi, dia menemukan seorang pria berseragam dan bertopi pembersih. Dia dapat merasakan bahwa pihak lain sangat berbahaya, dan mengira bahwa dia adalah salah satu anak buah Qiao Zhenghu. Dia baru saja akan bergerak ketika pria itu langsung melepas topinya dan berkata dengan hormat, Hall Master, saya seorang tukang sapu. Saya bertugas membersihkan pekerjaan kotor. Ye Chen menarik kembali ki aslinya dan mengangguk. Meskipun dia tidak ingin terlalu terlibat dengan Ye Lingtian, dia tahu betul bahwa bantuan Ye Lingtian akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Selain itu, alasan mengapa dia menjaga jarak dari Ye Lingtian adalah karena dia berharap kekuatan ini tetap tersembunyi dari pandangan. Namun, dia sedikit penasaran. Jika orang-orang saat itu mengetahui identitasnya, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Sampah dari keluarga Ye. Hehe, julukan lama saya ini membuat banyak orang bingung. Mungkin aku harus berterima kasih kepada Cusuran. Karena apa yang dia katakan saat itu, orang-orang tinggi dan perkasa ini tidak akan pernah bermimpi bahwa sampah dari keluarga Ye akan mampu membalas dendam. Babak 74, ledakan keras. Ye Chen naik lift kembali ke lobi. Resepsionis kecil cantik di meja depan telah mencarinya. Ketika dia melihat Ye Chen, matanya berbinar dan dia dengan cepat menyapanya. Tuan, apakah Anda berhasil bertemu Direktur Meng? Ye Chen melambaikan dokumen di tangannya.
Kontrak saya sudah ditandatangani, jadi saya mungkin datang ke sini lebih sering di masa depan. Hati resepsionis itu bergetar dan dia menjawab dengan penuh semangat, bagus sekali. Ye Chen mengerutkan kening. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menyentuh hidungnya dengan malu-malu dan berkata, Tuan, saya belum tahu nama Anda. Nama saya Meng Xiaoqi. Jika Anda perlu membuat janji dengan seseorang di sini, Anda dapat menghubungi saya. Ini adalah kartu nama dan rincian kontak saya. Resepsionis lainnya memandang Meng Xiaoqi dan tertawa, Xiaoqi, kamu licik. Seorang pria baru saja menanyakan detail kontak Anda, tetapi Anda tidak mau memberikannya apapun yang terjadi. Mengapa Anda berinisiatif memberikan kartu nama kepada pria tampan ini sekarang? Meng Xiaoqi tersipu dan menatap rekannya. Ye Chen mengambil kartu nama darinya dan tersenyum. Terima kasih, aku Ye Chen. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku harus memakai setelan ini lebih sering di masa depan. Ini sebenarnya memiliki efek berkah dengan keberuntungan. Ye Chen meninggalkan gedung King He, dan hendak memanggil taksi untuk mencari Qiao Zhenghu ketika sebuah tangan ramping tiba-tiba terulur dari belakangnya dan menepuk pundaknya. Kamu Chen. Dia tanpa sadar meraih tangan itu, dia secara naluriah ingin melemparkan orang di belakangnya ke atas bahunya, tetapi dia segera menghentikan dirinya sendiri. Lagi pula, dia kenal orang yang menepuk pundaknya. Itu adalah Bai Libing. Namun, Bai Libing tidak mengenakan seragam polisi hari ini. Sebaliknya, dia mengenakan kemeja dan celana jeans, menampilkan penampilan yang sangat kasual. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lengan Bai Libing hampir terkilir oleh Ye Chen. Dia memutar matanya ke arah Ye Chen. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Saya sedang menjalankan misi di dekat sini. Jadi kenapa kamu di sini? Bai Libing melirik jas dan sepatu kulit Ye Chen, dan sedikit terkejut. Dia berkata, Yo, saya hampir tidak bisa mengenali Anda dalam pakaian ini. Apakah Anda di sini untuk melamar pekerjaan di grup King He? Mengingat kemampuan Anda, apakah Anda masih perlu mencari pekerjaan? Saya rasa saya tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab Anda. Dengan itu, Ye Chen pergi. Bai Libing merasa ada yang tidak beres. Saat dia hendak mengejarnya. Bang! Suara memekakkan telinga terdengar dari atas. Bai Libing tanpa sadar mengangkat kepalanya dan dengan cepat menemukan bahwa lantai atas gedung King He tertutup asap tebal. Api menyebar ke seluruh gedung. Tiba-tiba, matanya dipenuhi ketakutan. Karena bayangan hitam dengan cepat mendekatinya dari atas. Ledakan tersebut secara langsung menyebabkan puing-puing besar berjatuhan dari lantai atas. Itu jatuh dengan sangat cepat, dan Bai Libing jelas tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Dia dapat melihat dengan jelas ada tulangan baja yang patah di dalam puing-puing. Jika itu menimpanya, dia pasti akan mati. Kakinya gemetar, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia telah memikirkan banyak cara untuk mati. Bagaimanapun, dia harus menghadapi banyak bahaya dalam pekerjaan ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa keberuntungannya akan begitu menyedihkan sampai-sampai dia akan terhantam sampai mati oleh bongkahan puing yang berjatuhan. Dia bahkan belum merasakan nikmatnya cinta. Pada saat kritis ini, Ye Chen pindah. Dia meninggalkan bayangan saat dia bergerak dan menerkam langsung ke arah Bai Libing. Saat dia meraih Bai Libing, kakinya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan keduanya terbang di udara. Bang! Dia jatuh ke tanah dengan Bai Libing di pelukannya. Setelan Armani miliknya berantakan dan robek akibat benturan tersebut. Puing-puing besar itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar tidak jauh dari situ. Kerumunan di sekitarnya berteriak. Pikiran Bai Libing menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menyelamatkannya dari situasi berbahaya seperti itu. Apakah orang ini tidak menghargai hidupnya sendiri? Keduanya jelas tidak memiliki hubungan sama sekali. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan lengan orang lain di pinggangnya, sementara lengan lainnya menopang pantatnya. Biasanya, dia akan sangat marah. Namun saat ini, ia hanya merasakan kegembiraan dan adrenalin karena selamat dari bencana. Ye Chen, terima kasih, kata Bai Libing lembut. Wajahnya sedikit pucat, dan dia jelas masih ketakutan. Ye Chen bangkit dan menurunkan Bai Libing. Dia melihat puing-puing besar tidak jauh dari sana dan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Beginikah cara orang-orang yang disebut penyapu ini melakukan sesuatu? Bahkan jika mereka ingin menghancurkan barang bukti, mereka tidak perlu meledakkan seluruh lantai. Meski sudah dilakukan dengan bersih, bukankah hal ini menimbulkan terlalu banyak keributan? Apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain? Jika dia tidak menyelamatkan Bai Libing, itu sama saja dengan dia yang menyebabkan kematiannya. Tidak lama kemudian, beberapa pria berpakaian kasual berlari menuju Bai Libing dengan cemas. Kapten, apakah kamu baik-baik saja? Saat itulah Bai Libing sadar, dan ekspresinya berubah dingin lagi. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Ada ledakan di atas kami. Segera tutup area tersebut dan panggil bala bantuan. Selain itu, beberapa dari Anda harus segera naik dan memeriksa situasinya. Ya, Kapten. Beberapa dari mereka buru-buru bergegas ke gedung King He. Saat ini, seluruh gedung King He berantakan. Semua karyawan di dalam bergegas keluar, dan terjadi kekacauan di mana-mana. Bahkan ada beberapa kasus orang diinjak orang lain. Bai Libing menghampiri Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Terima kasih telah menyelamatkanku sekarang. Selain itu, saya akan memberikan kompensasi atas setelan Armani yang Anda kenakan." Ye Chen melirik pakaiannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Sepertinya aku benar-benar tidak cocok memakai pakaian ini. Mereka sudah robek pada hari pertama. Saya pikir saya akan tetap menggunakan pakaian lama saya. Bai Libing baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi pupil matanya dengan cepat menyusut ketika dia melihat beberapa pria bergegas keluar dari kerumunan. Tidak ada kepanikan di mata mereka. Di leher mereka terdapat tato harimau yang ganas. Bai Libing telah menyelidiki satu orang selama jangka waktu ini. Kebetulan, itu adalah Qiao Zhenghu, Grandmaster misterius dari lingkaran seni bela diri River City. Dia hanya tahu bahwa orang ini memiliki hubungan dengan kelompok King He di River City. Oleh karena itu, Bai Libing telah berjaga di dekat gedung King He bersama beberapa bawahannya selama beberapa hari terakhir. Sekarang dia telah menangkap peluang bagus, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dia meninggalkan Ye Chen, berkata, "Ada yang harus kulakukan sekarang. Aku akan mencarimu setelah aku selesai." Setelah itu, Bai Libing naik ke dalam Volkswagen. Melihat anak buah Qiao Zhenghu sudah pergi, dia tentu saja harus mengejar. Dia tahu betul bahwa pasti ada alasan mengapa orang-orang ini pergi dengan cemas. Selama dia bisa mendapatkan beberapa bukti, mereka akan dapat mengerahkan bala bantuan dan menangkap Qiao Zhenghu. Jadi dia ahli seni bela diri kuno, iya. Bagaimana dengan itu? Ye Chen melihat sosok Bai Libing yang pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian memanggil taksi dan berkata, "Silakan menuju ke No. 112, Jalan Taining, sebelah barat kota." "Adik, apa yang kamu lakukan di sana?" tanya pengemudi itu dengan heran. Tempat itu terlalu terpencil, dan hampir tidak ada orang di sana. "Apakah Anda yakin Anda mendapatkan alamat yang benar?" Ye Chen menyerahkan 500 yuan dan berkata, "Silakan pergi saja ke alamat yang saya sebutkan." Babak 75, Keturunan Dewa. Sopir itu melihat 500 yuan dan terkekeh. "Baiklah, kami akan pergi kemanapun kamu mau." Tentu saja dia dengan senang hati menurutinya. Lagi pula, dia hanya membutuhkan bahan bakar senilai 40 yuan untuk perjalanan ini, yang berarti dia akan mendapat untung besar sebesar 460 yuan. Ye Chen melihat melalui jendela mobil ke gedung King He, yang masih tertutup asap tebal. Matanya menyipit. "Ayah, dalam 3 hari, saya ingin semua orang di Riverty mengetahui bahwa kelompok keadilan surgawi Anda telah kembali. Taining Road, sebelah barat kota, di gedung tertentu." Bai Libing menyadari bahwa mobil yang dikejarnya telah berhenti. Dia tidak berani terus mengemudi lebih dekat, jadi dia langsung memarkir mobilnya di tempat tersembunyi, keluar, dan dengan hati-hati mengikuti di belakang laki-laki itu. "Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukan markas mereka. Ternyata semuanya ada di sini." Bai Libing menyelinap dan menghindari deteksi orang-orang yang menjaga pintu masuk, lalu masuk. Di mata orang-orang biasa, dia jelas merupakan seorang ahli di antara para ahli. Dia juga memiliki banyak pengalaman dalam operasi rahasia, jadi tentu saja mudah baginya untuk menghindari deteksi. Ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan banyak kontainer yang keluar masuk area tersebut.
Meski terkejut dengan hal tersebut, ia tak berani membeberkan kehadirannya di wilayah orang lain, sehingga ia hanya bisa menggunakan ponselnya untuk diam-diam mengambil foto tersebut sebagai bukti. Dia ingin meminta bala bantuan, tetapi dia menemukan tidak ada sinyal di area ini. Faktanya, sinyal di sini kemungkinan besar sengaja diblokir. Segera, dia melihat orang-orang yang keluar dari gedung King He sebelumnya. Tuan, sesuatu terjadi di gedung King He. Terjadi ledakan di salah satu lantai paling atas, dan sebagian besar orang yang kami atur untuk menjaga gedung King He telah tewas. Bahkan Zheng Jingming tidak selamat. Salah satu pria itu berkata dengan kepala menunduk. Di depan pria itu berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu berpakaian hitam, dan dia memancarkan sedikit aura seniman bela diri. Nama pria parubaya itu adalah Su Dingfeng. Dia adalah murid Qiao Zhenghu dan ditugaskan untuk menangani urusan kelompok King He. Hah! Su Dingfeng mendengus dingin dan mengutuk. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Kami telah mengatur begitu banyak orang untuk menjaga kelompok King He, namun hanya kalian yang selamat. Beberapa pria itu segera berlutut. Tuanku, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Ada bekas-bekas pertempuran di sana. Saya curiga ini adalah hasil karya para ahli yang ingin berurusan dengan kami. Salah satu pria itu dengan cepat berkata. Begitu dia selesai berbicara, Su Dingfeng meletakkan telapak tangannya di atas kepala pria itu. Pria yang berbicara itu mengeluarkan seteguk darah. Matanya memutih dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Aku tidak perlu kamu memberitahuku hal itu. Jelas sekali ada yang ingin berurusan dengan kita. Sampah. Laki-laki lain tidak berani angkat bicara setelah melihat ini. Pandangan Su Dingfeng tertuju pada beberapa orang yang tersisa. Apakah menurutmu kamu juga sampah? Suara seramnya terdengar, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Ya, beberapa dari mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani bernapas. Su Dingfeng mencibir, dan matanya tiba-tiba tertuju pada tempat Bai Libing bersembunyi. Kalian memang tidak berguna. Kamu sebenarnya diikuti di sini. Bai Libing, yang bersembunyi di kegelapan, mengalami perubahan ekspresi. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Detik berikutnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung menuju pintu keluar. Karena kamu di sini, apakah kamu masih berpikir kamu bisa keluar dari wilayah kami? Su Dingfeng meraung dan muncul di belakang Bai Libing dalam sekejap mata. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih pakaian Bai Libing. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dan melemparkan Bai Libing ke belakang. Mata Bai Libing dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka pihak lain adalah seniman bela diri kuno. Lebih penting lagi, kekuatannya lebih tinggi dari miliknya. Bang! Dia kehilangan keseimbangan dan, dengan suara keras, tubuhnya terbanting keras ke dinding. Wajahnya pucat. Bibir Su Dingfeng membentuk senyuman jahat saat dia berjalan menuju Bai Libing selangkah demi selangkah. Yo! Aku tidak menyangka itu akan menjadi indah. Aku penasaran apa yang dilakukan gadis sepertimu di sini. Bai Libing tahu dia dalam masalah. Dia seharusnya menunggu bala bantuan. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mengeluarkan dokumen identitasnya dan dengan dingin berkata, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Rekan-rekan saya sudah tahu tentang tempat ini. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian semua akan mati. Dia mengira pihak lain setidaknya akan merasa takut, tetapi Su Dingfeng mencibir. Saya tidak menyangka gadis berkualitas tinggi akan datang mengetuk pintu. Sayang sekali dia tidak mengenakan seragamnya. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi pengalaman yang sangat keren. Wajah Bai Libing dipenuhi amarah. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Su Dingfeng. Kamu mencari kematian. Kecepatan tendangannya sangat cepat, bahkan menimbulkan hembusan angin kencang. Melihat tendangannya hendak mendarat padanya, Su Dingfeng bergerak. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan kakinya, dan Bai Libing langsung merasakan sakit yang menusuk di betisnya. Setelah itu, Su Dingfeng meraih kaki Bai Libing dan mengusirnya. Dia langsung melemparkannya ke depan 7 atau 8 bawahannya. Bai Libing merasa seluruh organ dalamnya telah terluka. Kaki kanannya juga hampir patah. Melihat situasi ini, dia pasti akan mati di sini. Su Dingfeng menggerakkan tubuhnya dan melepaskan ikat pinggangnya. Dia memandang bawahannya. Sebagai bos di sini, saya belum memberikan banyak keuntungan kepada bawahan saya. Mengapa kita tidak menikmati gadis ini di sini hari ini?
Ketika para seniman bela diri kuno mendengar ini, mereka sangat bersemangat. Meskipun wanita di bawahnya terluka, wajah dan sosoknya sangat indah. Terima kasih, tuanku. Haha, tuanku perkasa. Hati Bai Libing berdebar kencang. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan oleh sampah-sampah ini. Dia seharusnya tidak bertindak sendirian. Dia menyesal datang ke tempat kecil ini. Bukankah lebih baik tinggal bersama keluarganya di rumah? Dia tidak mampu mempedulikan hal lain saat dia meraung, coba saja sentuh aku. Ayahku adalah Bai Lixiong. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Su Dingfeng tercengang. Dia telah mendengar reputasi Bai Lixiong. Dia adalah pakar tingkat atas di pemerintahan Huaxia. Bahkan keluarga besar di ibu kota harus memberikan wajah Bai Lixiong. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin putri dari makhluk sekuat itu ada di River City? Pertanyaan lainnya adalah, apakah putrinya hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Su Dingfeng mencibir. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Jadi bagaimana jika dia adalah Bai Lixiong? Setelah bersenang-senang, kami akan membunuhmu dan membersihkan buktinya. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Haha, semuanya, ayo serang bersama. Wajah Bai Libing menjadi sangat pucat. Dia lebih baik mati daripada berakhir dalam kondisi yang memalukan. Melihat Su Dingfeng hendak datang, dia tanpa sadar bersiap menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar dari atap. Hei, karena dia tidak mau, kenapa kamu harus memaksanya? Mendengar suara ini, wajah Bai Libing dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah Ye Chen. Itu suara Ye Chen. Mata Su Dingfeng menyipit, dan dia dengan cepat mundur. Lalu, dia melihat ke atas. Dia melihat seorang pria muda berjas berdiri di atas batang baja. Pria muda itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seperti seorang master sejati. Yang terpenting, meski berat, batang bajanya tidak bengkok sama sekali. Su Dingfeng secara naluriah merasakan sedikit bahaya. Dia mengeluarkan senjata di pinggangnya, mengarahkannya ke Ye Chen, dan menarik pelatuknya. Nak, apa kamu tahu di mana kamu sekarang? Tidak kusangka kamu benar-benar berani datang ke sini. Kamu mencari kematian. Bab 76/1 tidak akan menyelamatkanmu lagi. Sudut mulut Ye Chen melengkung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan batang baja itu bengkok karena benturan. Dia melompat turun dari atas. Hembusan angin kencang bertiup lewat, dan pakaiannya tampak berkibar di udara, hampir seperti dia mengenakan jubah hitam. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Maaf, aku tidak hanya memilih datang ke sini, aku juga ingin membunuh kalian semua. Bunuh semua orang. Su Dingfeng tertawa. Semuanya tertawa. Mereka tertawa sangat keras. Tahukah dia berapa banyak seniman bela diri kuno yang ada di sini? Belum lagi seorang Grandmaster seni bela diri, bahkan jika beberapa Grandmaster seni bela diri datang, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan semua orang di sini. Salah satu pria menunjuk ke arah Ye Chen, yang sudah mendarat di tanah, dan mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Pria itu hanya ingin pamer di depan Su Dingfeng. Jika dia secara tidak sengaja membunuh bocah sombong ini, bosnya mungkin akan menghadiahinya begitu saja. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan segera tiba tepat di depan Ye Chen. Tinjunya ditujukan ke wajah Ye Chen. Kekuatan di balik satu pukulan ini tampaknya setidaknya beberapa ratus pound. Selama mendarat, Ye Chen pasti akan mati. Bagaimana mungkin seseorang yang berhasil masuk dalam pengawasan Qiao Zhenghu tidak memiliki kekuatan? Senyuman kejam muncul di wajah pria itu. Dia suka membunuh orang, tapi dia lebih suka melihat orang mati tak berdaya di tangannya. Saat tinju hendak mendarat, Ye Chen bergerak. Ekspresinya berubah dingin saat dia sedikit memiringkan tubuhnya, membiarkan tinjunya melewati tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dengan kaki kirinya, menekuk lututnya, dan menghantamkannya ke perut bagian bawah pria itu. Bang! Pria itu hanya merasakan rasa sakit yang sangat tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan yang luar biasa besarnya sepertinya mengalir melalui organ dalamnya. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, ini bukanlah akhir. Tangan besar Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih pihak lain. Detik berikutnya, dia melemparkan pria itu ke arah murid Qiao Zhenghu lainnya di sekitar Bai Libing.
Lemparannya seolah membawa kekuatan untuk menyapu bersih ribuan pasukan. Itu sungguh tak tertandingi. Bang! Dalam sekejap mata, semua murid Qiao Zhenghu yang memiliki rencana pada Bai Libing jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. 3 detik. Seluruh pertarungan hanya memakan waktu 3 detik. Sebagian besar orang di ruangan itu kini kehilangan kemampuan bertarung. Ini terlalu mengerikan. Mulut Bai Libing terbuka lebar, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Karena status keluarganya, dia telah berhubungan dengan seni bela diri sejak kecil. Ketika dewasa, ia bahkan menjadi perwira pasukan khusus. Sangat sedikit orang yang memahami pertarungan lebih baik darinya. Dia menemukan bahwa setiap gerakan Ye Chen sangat halus. Dia tidak menggunakan trik mewah apapun dan tampak seperti mesin pertarungan. Bagaimana bisa ada pria menakutkan di River City? Dia sadar bahwa Ye Chen adalah sampah yang sama dari keluarga Ye yang jatuh ke Danau Iskoin 5 tahun lalu. Namun, bagaimana dia bisa tumbuh begitu mengerikan hanya dalam 5 tahun? Itu tidak mungkin bahkan jika dia berkultivasi dan bertarung setiap hari. Papa, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Su Dingfeng berjalan menuju Ye Chen sambil bertepuk tangan. Saya tidak menyangka River City memiliki ahli seperti Anda. Sepertinya saya harus mengambil tindakan secara pribadi. Dari pertempuran sebelumnya, dia bisa memperkirakan secara kasar budidaya Ye Chen. Dari sudut pandangnya, Ye Chen seharusnya berada pada tahap puncak kesuksesan alam kekuatan internal. Seni bela diri kuno Huaxia dibagi menjadi beberapa ranah, yaitu ranah kekuatan eksternal, ranah kekuatan internal, dan ranah transenden. Ranah kekuatan internal juga dibagi lagi menjadi tahap kesuksesan awal, besar, dan puncak. Begitu seseorang mencapai alam transenden, mereka akan dipuji sebagai seorang Grandmaster. Secara kebetulan, sebagai ahli alam transenden setengah langkah, dia satu level lebih tinggi dari Ye Chen. Di River City, dia hampir tak terkalahkan di bawah ranah Grandmaster. Karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius anak di depannya. Nak, aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu. Selama kamu berlutut di depanku, aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa Ye Chen sudah pindah. Kamu terlalu banyak bicara. Suara Ye Chen sedingin es, seperti seruan dewa kematian. Ye Chen meninggalkan bayangan saat dia bergerak cepat dan muncul di depan Su Dingfeng dalam sekejap mata. Dia melayangkan pukulan ke arah pria itu. Su Dingfeng tidak mampu mempedulikan hal lain pada saat ini. Dia mengedarkan kinya dan dia juga meninju Ye Chen. Kamu baru berada di tahap puncak kesuksesan alam kekuatan internal, namun kamu benar-benar berani melawanku dengan tinjumu. Dasar sampah, pergilah ke neraka. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Detik berikutnya, wajah percaya diri Su Dingfeng berubah. Itu terpelintir kesakitan. Ekspresinya berubah menjadi ngeri. Dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke lengannya. Semua tulangnya patah. Potongan daging dan darah berjatuhan dari lengannya yang patah. Anda tidak berada pada tahap puncak kesuksesan alam kekuatan internal. Kamu sebenarnya adalah seorang Grandmaster. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Ye Chen mendarat di kepalanya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan cahaya ganas meninggalkan matanya saat tubuhnya jatuh ke tanah. Sekarang keadaannya benar-benar sunyi. Aku sudah bilang kalau kamu terlalu banyak bicara. Ye Chen berjalan menuju Bai Libing. Bagaimana itu? Apakah lukamu serius? Ye Chen mengangkat Bai Libing dan dengan lembut meletakkannya di sofa tidak jauh dari sana. Bai Libing menggelengkan kepalanya, tanpa sadar tangan halusnya menekan kaki kanannya. Saya baik-baik saja. Oh, kenapa kamu datang ke sini? Berhentilah berpura-pura di saat seperti ini. Ye Chen segera melepaskan tangan Bai Libing. Meninggal dunia. Dia dengan kasar merobek kaki celana Bai Libing. Wajah Bai Libing semerah apel. Dia segera menutupi bagian bawah tubuhnya dengan kain dan berkata dengan marah, Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba memanfaatkan saya? Kamu penjahat tercela, apa kamu percaya? Suaranya berhenti tiba-tiba. Dia bisa merasakan tangan Ye Chen dengan lembut menekan pahanya. Pada saat yang sama, ada aliran ki hangat yang mengalir di tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran aliran ki tersebut, yang secara bertahap mengurangi rasa sakit yang dia rasakan di pahanya. Kakinya, yang pada awalnya tidak bisa bergerak,
tampaknya telah memulihkan vitalitasnya. Ini, mata indah Bai Libing dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Chen melakukannya. Apakah ada teknik medis mistis di dunia ini? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Panas dari aliran ki perlahan meresap ke dalam tubuhnya, dan dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, nyaman sekali. Saat dia melakukannya, dia dengan cepat menutup mulutnya. Dia memperhatikan bahwa Ye Chen sedang menatapnya. Bai Libing, bagaimana kamu bisa mengeluarkan suara seperti itu di depan seorang pria? Memalukan sekali. Turun dan cobalah berjalan. Bagaimana perasaanmu? Kata Ye Chen. Bai Libing mengangguk. Dia mencoba berdiri, dan tiba-tiba merasakan tidak ada rasa sakit. Ini sebenarnya sudah disembuhkan. Dia melompat dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak terluka. Dia bahkan mengangkat kakinya dan mencoba menendang. Namun, ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa kaki celananya telah robek, jadi dia segera menarik kembali kakinya. Ye Chen, terima kasih, bagaimana kamu bisa menemukan teknik mistis seperti itu? Jika Anda menjadi seorang dokter, Anda pasti akan. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen sudah berbalik dan pergi. Ye Chen, kamu mau kemana? Ye Chen menghentikan langkahnya dan tidak berbalik. Saya sudah menyebutkan bahwa saya akan menangani mereka. Jangan ikuti saya. Aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Selain itu, ponsel ini cocok untuk Anda. Barang-barang di dalamnya seharusnya berguna bagimu. Babak 77, Ketakutan. Ye Chen mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melemparkannya padanya. Dia mendapatkannya dari orang-orang dari negara M dan barang-barang di dalamnya terbukti cukup berguna bagi Bai Libing. Bai Libing menangkap telepon yang Ye Chen lemparkan padanya, alisnya yang indah tanpa sadar berkerut. Sekilas dia tahu bahwa ponsel itu adalah ponsel khusus yang diproduksi di negara M. Dari mana Ye Chen mendapatkannya? Namun, dia tidak memikirkan masalah itu terlalu lama dan dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Dia harus segera melaporkan masalah ini ke kantor pusat. Bagaimanapun, skala masalah ini terlalu besar. Dia awalnya berpikir bahwa masih ada beberapa anak buah Qiao Zhenghu yang berkeliaran di luar tetapi, ketika dia berjalan keluar, dia tertegun. Ye Chen benar-benar merawat semua orang ini. Bai Libing tanpa sadar menutup mulutnya. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil setelah melihat beberapa daun yang berlumuran darah. Bahkan ada beberapa daun yang tertancap beberapa sentimeter ke dalam tanah. Seolah-olah mereka telah dipaku ke tanah. Ini, dia menggunakan daun untuk membunuh orang. Meskipun Bai Libing sadar bahwa Ye Chen sangat kuat, ini keterlaluan. Dia bahkan tidak bisa memahami pemandangan di depannya. Kelompok orang ini mungkin pernah merasakan keputusasaan. Dia tiba-tiba teringat bahwa Su Dingfeng sepertinya mengucapkan kata Grandmaster sebelum meninggal. Mungkinkah Ye Chen menjadi Grandmaster seni bela diri? Apakah ada Grandmaster muda di Huaxia? Pada saat yang sama, Ye Chen menggunakan mayat Su Delengfeng untuk melewati batasan identifikasi lift dan langsung turun ke lantai 3. Menurut informasi Ye Lingtian, dalang sebenarnya ada di lantai 3 basement, dan lantai atas hanyalah penutup. Ding! Pintu lift terbuka. Beberapa seniman bela diri kuno yang bertugas jaga di lift telah bersiap untuk menyambut Su Dingfeng. Namun, yang menyambut mereka adalah mayat Su Dingfeng yang tergeletak di lantai lift. Ekspresi mereka berubah drastis. Saat mereka hendak meraih walkie-talkie di pinggang mereka, sepasang tangan terulur dari dalam lift. Retakan. Dengan bunyi gedebuk, tubuh seseorang terjatuh ke tanah. Segera, orang-orang lainnya juga kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ye Chen keluar. Kemanapun dia pergi, selalu terjadi kekacauan. Ye Chen seperti mesin perang. Sebelum dia menyadarinya, setelan Armani miliknya sudah berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja mengarungi sungai darah. Pada saat yang sama di bagian terdalam dari lantai 3, beberapa lelaki tua sedang duduk bersila dan bercocok tanam. Yang satu sangat marah. Seorang lelaki tua berambut abu-abu yang mengenakan tunik Huaxian duduk di kursi berlengan paling depan. Orang tua itu berkumis, dan aura yang dipancarkannya sangat halus. Dari kejauhan, dia tampak sangat agung. Ini adalah Grandmaster seni bela diri, Qiao Zhenghu.
Qiao Zhenghu tiba-tiba angkat bicara, suaranya terdengar seperti bunyi bel kuno, bergema dan kuat. Saya baru saja menerima telepon yang memberitahu saya bahwa sesuatu telah terjadi pada kelompok King He. Kami masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut, tapi saya punya firasat buruk tentang hal itu. Garis miring petik 1. Orang tua berjubah panjang di sebelah kiri berdiri. Tuan, murid ini bersedia untuk pergi dan menyelidiki. Apapun yang terjadi, aku pasti akan mencari tahu siapa dalang di balik ini. Tolong beri aku izinmu. Orang-orang lainnya juga berdiri satu persatu untuk mengungkapkan pendirian mereka. Kebanyakan dari mereka tidak menganggap serius masalah ini. Qiao Zhenghu menghela nafas panjang dan hendak berbicara ketika bang, suara memekakkan telinga meledak di telinga semua orang. Pintu kamar telah hancur berkeping-keping. Serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah semua orang yang hadir, dan beberapa bahkan menembus dinding seperti anak panah. Seluruh ruangan berada dalam kekacauan, dan semua orang buru-buru melihat ke arah pintu masuk. Sesosok perlahan muncul dari balik pecahan pintu yang hancur. Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, semua orang yang hadir tercengang. Angka ini akan segera menjadi mimpi buruk mereka. Berdiri di sana adalah seorang pemuda dingin dan sombong berjas. Kamu pasti sudah menunggu lama. Suara malas keluar dari mulut pemuda itu. Setelah itu, pemuda itu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya perlahan. Anehnya, tidak ada sedikit pun bekas darah di tangannya. Pemuda itu kemudian berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Meski langkah kakinya ringan, seluruh ruangan sepertinya dipenuhi suara langkah kaki pemuda itu. Saat ini, mata semua orang tidak tertuju pada pemuda itu, tetapi di belakangnya. Mereka mencari kemana-mana dengan kebingungan. Babak 78, siapa yang memberimu keyakinan seperti itu? Tidak ada seorang pun yang berdiri di belakang pemuda itu. Apakah orang ini iblis? Firasat kematian menyebar ke seluruh ruangan dan, untuk sesaat, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, langkah kaki pemuda itu berhenti. Salah satu murid Qiao Zhenghu akhirnya sadar dan maju ke depan. Dia menarik pedang di pinggangnya dan menyalurkan semburan qi, menebaskannya ke leher Ye Chen. Jika serangan pedang itu mendarat, tidak ada peluang untuk selamat. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Suara tenang Ye Chen bergema di ruangan itu. Detik berikutnya, dia mundur selangkah sebelum mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan orang lain. Murid Qiao Zhenghu juga tidak bisa dianggap enteng. Dia mengambil langkah ke depan dan memutar tubuhnya pada sudut 90 derajat. Dia melompat ke udara dan membanting kakinya ke bahu Ye Chen. Dua, mati. Tendangan ini membawa kekuatan beberapa ratus pound. Jika mendarat, pria itu yakin bisa melumpuhkan anak di depannya. Sudut mulut Ye Chen melengkung. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan meraih pergelangan kaki orang lain. Kekuatan yang kuat menjadi tidak berguna di tangannya. Ekspresi murid Qiao Zhenghu berubah drastis, dan sedikit keterkejutan muncul di pupilnya. Cloud Smashing Kick miliknya sebenarnya telah diblokir oleh pihak lain. Terlebih lagi, itu telah diblokir dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa tidak terkejut. Ye Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan membanting pria di tangannya ke tanah. Di saat yang sama, dia mengangkat satu kaki dan tiba-tiba menginjak. Puff! Kaki itu mendarat di tubuh ahli itu, yang segera memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Saat ini, seluruh ruangan menjadi sunyi. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Mata semua orang terbuka lebar, dan itu seperti patung batu, terpaku di tempatnya. Anak ini berani membunuh rakyatnya di depan mereka. Seberapa gilanya dia? Qiao Zhenghu tiba-tiba berdiri, matanya yang keruh penuh dengan niat membunuh. Budidaya seni bela diri kuno menunjukkan kekuatannya. Nak, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa kamu harus begitu kejam? Suara Qiao Zhenghu terdengar seperti guntur yang menggelegar, dan murid-muridnya juga bersiap untuk pergi. Selama Qiao Zhenghu memberi perintah, mereka akan segera bergerak untuk membunuh bocah ini. Ye Chen mematikan rokoknya. Obat palsu itu dibuat oleh tanganmu. Bukankah orang-orang yang meninggal karena mengkonsumsinya berhak mendapatkan keadilan? Qiao Zhenghu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa pihak lain ada di sini untuk menegakkan keadilan, jadi dia berkata, Nak,
meskipun kamu adalah seniman bela diri kuno yang kuat, terus kenapa? Dunia ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Mungkin benar. Jika Anda datang ke sini mencari saya, Qiao Zhenghu, untuk menegakkan keadilan, Anda datang ke tempat yang salah. Orang-orang yang datang sebelum Anda mencari hal yang sama semuanya sekarang sudah mati. Namun, aku dapat melihat bahwa kekuatanmu lumayan. Selama Anda bersedia bergabung dengan sekte saya bersedia membiarkan masa lalu berlalu dan mengabaikan orang-orang yang telah Anda lukai atau bunuh di luar. Tidak hanya itu, aku juga bersedia menempatkan kursi di dalam ruangan ini untukmu. Mendengar ini, para ahli di sekitar di bawah Qiao Zhenghu tidak bisa lagi tenang. Qiao Zhenghu berencana merekrut anak ini. Mereka telah memperjuangkan posisi mereka selama 10 tahun, menumpahkan darah, keringat dan air mata. Apa yang dilakukan anak ini hingga pantas mendapat kehormatan seperti itu? Tuan, niat membunuh orang ini sangat kuat. Kamu seharusnya tidak menerimanya. Semua orang mencoba membujuknya tetapi, dengan satu tatapan tajam dari Qiao Zhenghu, mereka semua tutup mulut. Qiao Zhenghu tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Dia sudah merasakan basis budidaya Ye Chen. Kemungkinan besar anak ini adalah seorang Grandmaster. Kehilangan beberapa ratus orang hari ini tidak sepenting memiliki satu Grandmaster lagi. Pada saat itu, semua mata tertuju pada Ye Chen. Qiao Zhenghu sedang menunggu jawabannya. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen akan menolak ajakannya. Dia memandang Qiao Zhenghu dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda ingin saya bergabung dengan sekte Anda. Apakah kamu bahkan layak? Juga, setelah hari ini, Qiao Zhenghu tidak akan ada lagi di River City. Dia sangat arogan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen pindah. Tubuhnya terjalin di antara murid-murid Qiao Zhenghu. Ini adalah keterampilan Qinggong yang disebut Azure Dragon Phantom. Itu bisa meningkatkan kecepatan seseorang hingga ekstrim, dan ahli biasa bahkan tidak akan bisa menyentuh lengan bajunya. Namun, dia tidak berani lengah. Meskipun budidayanya sangat sombong dan kekuatannya jauh melebihi Grandmaster seniman bela diri, segalanya mungkin menjadi berbahaya jika dia membiarkan Qiao Zhenghu bergabung dengan para ahli lainnya. Dia harus segera membunuh orang-orang ini. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bersatu. Ye Chen langsung muncul di depan salah satu murid Qiao Zhenghu. Dia mengedarkan ki sejati ke seluruh lengannya dan dia melayangkan pukulan. Puff! Pria itu langsung terlempar dan terbanting ke dinding, kehilangan semua tanda vitalnya. Tepat setelah itu, Ye Chen tiba di depan para ahli lainnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat. Kaki kanannya dipenuhi dengan ki sejati dan diayunkan ke arah para ahli ini dengan kekuatan yang dapat menyapu bersih batalion tentara. Kemanapun dia pergi, selalu terjadi kekacauan. Semenit kemudian, hanya tersisa 2 orang yang berdiri di dalam ruangan. Kamu Chen, Qiao Zhenghu. Mata yang terakhir dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Bukan karena dia tidak ingin membantu murid-muridnya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Metode pihak lain sangat brutal, dan setiap gerakan berakibat fatal, langsung menuai nyawa. Dia adalah mesin pembunuh yang menyerbu kerumunan. Bagaimana cara menyerang Qiao Zhenghu? Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak bisa memahami gerakan Ye Chen. Seolah-olah bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Banyak murid mengira bahwa bayangan itu adalah Ye Chen sendiri. Saat mereka menyerang, mereka meleset. Ketika itu terjadi, mereka akan memperlihatkan celah yang akan menyebabkan pukulan fatal. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Berkelahi dengan pihak lain. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 gerakan mengingat gerakan kejam pemuda ini. Qiao Zhenghu sepertinya sudah berumur beberapa tahun. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di kursi berlengan. Siapa? Siapa kamu? Ye Chen meliriknya dengan ekspresi dingin dan berkata, Ye Chen dari keluarga Ye di River City. Ye Chen dari keluarga Ye di River City. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Qiao Zhenghu memandang Ye Chen seolah-olah dia melihat hantu. Keluarga Ye di River City. Berapa banyak keluarga Ye yang ada di River City? Siapa lagi yang dimaksud selain keluarga Ye yang dimusnahkan 5 tahun lalu? Ye Chen? Nama ini terdengar sangat familiar baginya.
Dia juga memiliki pemahaman tentang kejadian yang terjadi di River City tahun itu. Salah satu dari 3 orang yang meninggal bernama Ye Chen. Namun, dia pernah mendengar bahwa Ye Chen adalah sampah yang ditolak oleh lingkaran sosialnya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi Grandmaster seni bela diri? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin membunuhnya. Ini karena kelompok King He awalnya adalah kelompok keadilan surgawi. Kelompok keadilan surgawi itu telah menjadi milik keluarga Ye 5 tahun lalu. Saat itu, dia, Qiao Zhenghu, secara pribadi telah menelannya dan asetnya. Sekarang, Ye Chen ini sebenarnya kembali untuk membalas dendam. Saat ini, wajah Qiao Zhenghu tidak berlumuran darah. Dia seharusnya memikirkan hal ini sebelumnya. Termasuk kejadian di gedung King He, semuanya berada di bawah kendali pria ini. Namun, siapa yang percaya bahwa orang mati tiba-tiba muncul kembali sebagai Grandmaster seni bela diri? Dia bahkan kembali dengan niat membunuh yang mengerikan dan ingin membalas dendam. Ye Chen mendekat selangkah demi selangkah. Ekspresinya sangat tenang, seolah apa yang akan dia lakukan adalah masalah yang sangat biasa dan sepele. Ketika dia hanya selangkah lagi, Qiao Zhenghu pindah. Yang terakhir tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga, dia akan mati, jadi dia setidaknya harus mencoba berjuang untuk hidupnya. Babak 79, kota sungai akan berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan menggerakkan kakinya. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi saat dia melompat. Di saat yang sama, tangan kanannya meraih kursi berlengan di bawahnya. Itu terangkat tinggi dan bergetar saat menghantam Ye Chen. Ye Chen tidak berniat mengelak dan membiarkan pihak lain menghancurkannya dengan kursi. Bang! Kursi itu hancur berkeping-keping. Suatu hal yang aneh telah terjadi. Kursi itu sama sekali tidak mengenai Ye Chen. Ye Chen tetap tidak bergerak, seperti gunung. Mata Qiao Zhenghu membelalak karena dia menyadari gelombang Qi samar-samar muncul di sekitar tubuh Ye Chen. Gelombang Qi itu bahkan telah membentuk penghalang besar yang menyelimuti Ye Chen. Kekuatan pukulannya telah sepenuhnya hilang oleh penghalang ini. Bahkan serpihannya pun tidak menyentuh jas Ye Chen. Ini, memadatkan Qi untuk membentuk penghalang. Anda bukan seorang Grandmaster, dan Anda bukan seorang seniman bela diri kuno. Anda adalah seorang kultivator. Qiao Zhenghu praktis mengucapkan kata-kata ini. Keterkejutan dalam suaranya terlihat jelas. Dia tercengang. Ketakutan mencengkeram hatinya. Tidak ada yang bisa memahami gelombang badai macam apa yang sedang terjadi di hati Qiao Zhenghu saat ini. Puncak dari budidaya seorang seniman bela diri kuno adalah alam transenden, yang juga disebut alam Grandmaster. Tidak ada alam yang diketahui di atas itu. Oleh karena itu, meskipun mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri, mungkin ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Namun, para kultivator benar-benar berbeda. Ranah Grandmaster dunia seniman bela diri kuno hanyalah permulaan bagi para kultivator. Inilah yang dia pelajari dari seorang teman yang telah menghilang selama beberapa dekade. Dia belum pernah melihat seorang kultivator sebelumnya. Bahkan dengan statusnya yang agung, dia belum memenuhi syarat untuk berhubungan dengan keberadaan seperti itu. Namun, seseorang telah muncul di hadapannya sekarang. Pemuda berjas itu adalah seorang kultivator. Ye Chen sedikit terkejut mendengar kata-katanya. Saya tidak percaya Anda mengenalinya. Tampaknya para kultivator bukanlah rahasia di Huaxia. Celepuk. Qiao Zhenghu segera berlutut. Grandmaster Ye, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi budakmu. Saya bisa bantu Anda. Saya memiliki sumber daya, koneksi, uang, saya dapat memberikan segalanya dan apapun yang Anda inginkan. Qiao Zhenghu berkata dengan penuh semangat. Dia sepertinya telah menemukan nilainya sendiri. Dia yakin selama dia mengikuti pemuda ini, seluruh Huaxia akan menjadi arena bermainnya. Tidak, terima kasih. Suara sedingin es terdengar, menyerang pikiran Qiao Zhenghu seperti sambaran petir. Detik berikutnya, bila angin yang dibentuk oleh gelombang Qi sejati melesat di leher Qiao Zhenghu. Darah segar muncrat. Dia tanpa sadar menutupi lehernya dan menatap Ye Chen. Kenapa? Kenapa kamu membunuhku? Ye Chen memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan keluar. Sosoknya adalah sosok yang kesepian. Sebelum meninggalkan ruangan, dia mengucapkan satu kalimat. Maaf, tapi Ye Lingtian sudah menjadi bawahanku. Sedangkan bagimu,
Kamu tidak layak. Mendengar ini, murid Qiao Zhenghu melebar. Semuanya terhubung. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Lingtian datang langsung ke River City. Itu sebenarnya untuk pemuda berjas ini. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Darah mengucur dari lehernya, dan dia jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Darah menodai tanah. Mulai hari ini, ahli yang dikenal sebagai Qiao Zhenghu sudah tidak ada lagi. Seorang Grandmaster seni bela diri jatuh begitu saja. Setengah jam kemudian, Bai Libing tiba bersama seluruh anak buahnya. Tempat itu ditutup. Segera, dia sampai di lantai 3. Tangan rampingnya menyentuh pintu yang rusak, dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian, dia melihat seorang lelaki tua di dalam ruangan. Dia tahu bahwa lelaki tua inilah yang dia cari. Pria ini adalah Grandmaster seni bela diri Huaxia dan salah satu pakar terbaik di River City. Seorang ahli tingkat itu telah jatuh begitu saja. Dia bahkan menyadari bahwa matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat atau mendengar sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Ye Chen, bagaimana kamu melakukannya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Tubuh Bai Libing hanya berdiri tak bergerak, dan aura dingin yang tersisa di tempat ini membuatnya menggigil. Dia bahkan merasakan sepasang mata menatapnya dari kedalaman kegelapan. Rasanya seperti dia sedang diamati oleh dewa kematian dari neraka. Dia tahu tatapan itu milik Ye Chen. Setelah beberapa waktu, dia kembali sadar dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ada sinyal, jadi dia menelepon. Di layar ponsel, beberapa kata ditampilkan, Yingqing, unit komando jiwa naga Huaxia. Panggilan itu tersambung. Kakak tertua, River City akan mengalami perubahan. Ketika Yingqing yang berada di luar negeri mendengar perkataan Bai Libing, dia sedikit terkejut. Bukankah River City adalah tempat kecil di mana Bai Libing ditempatkan sebagai petugas polisi? Apa hubungannya perubahan yang terjadi di tempat kecil seperti itu dengan dia? Adik perempuan, apa yang terjadi? Tunggu sebentar, saya akan merekam video dan mengirimkannya kepada Anda, kata Bai Libing setelah berpikir beberapa saat. Tidak lama kemudian, Yingqing menerima video darinya. Saat dia melihat video itu, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mengirim pesan kembali ke Bai Libing. Apa yang terjadi di sana? Apa kamu baik-baik saja? Jika kamu benar-benar tidak bisa mengatasinya, kamu dapat kembali ke ibu kota. Bai Libing ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata kepada Yingqing, apakah kamu masih ingat pemuda dalam video yang aku kirimkan padamu beberapa hari yang lalu? Kamu sedang berbicara tentang Ye Chen. Itu benar. Kakak tertua, sebenarnya, Ye Chen melakukan semua ini sendirian. Babak 80, aku bersedia bertanggung jawab untuknya. Di ujung telepon yang lain, Yingqing terdiam selama beberapa detik. Tiba-tiba, dia angkat bicara, adik perempuan, saya akan segera naik pesawat ke River City. Ingat, jangan hubungi orang ini. Dia sangat berbahaya. Juga, berhenti menyelidiki kasus apapun yang terkait dengan Ye Chen. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambil alih mereka. Bagaimana dengan misimu, kakak tertua? Misiku tidak sepenting orang ini. Aku ingin melihat monster macam apa Ye Chen ini. Wanda Plaza di kota sungai. Ye Chen sudah membuang pakaian berlumuran darah tadi. Dia kembali ke toko Armani lagi dengan mengenakan kemeja putih. Manajer toko sekilas mengenali Ye Chen dan berlari sambil tersenyum. Ya, apakah kamu di sini untuk membeli lebih banyak pakaian? Ye Chen mengangguk dan secara acak memilih 2 set pakaian. Bungkuskan itu untukku. Baiklah, Tuan Ye. Silakan tunggu beberapa saat. Setelah menyelesaikan pembelian, Ye Chen keluar dari toko Armani. Dia telah membeli jas dan 1 set pakaian kasual. Dia mengenakan pakaian kasual dan mengemas jasnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan Sun Yi nanti. Namun, Ye Chen masih merasa pakaian kasual Armani sedikit tidak nyaman. Dalam keputusasaan, dia pergi ke toko Adidas untuk membeli beberapa pakaian olahraga. Jauh lebih mudah untuk bergerak setelah dia berganti pakaian olahraga. Ye Chen baru saja hendak meninggalkan Wanda Plaza ketika dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Xia Ruoxue. Saat ini, Xia Ruoxue sedang duduk di dalam kedai kopi dan tanpa sadar mengaduk kopinya dengan sendok. Di depannya duduk seorang wanita berbadan tegap yang tampaknya memiliki temperamen yang mulia. Wanita itu tampak berusia 30-an atau 40-an,
dan menjaga dirinya dengan baik. Kulitnya putih dan tanpa satu kerutan pun. Yang terpenting, dia tampak seperti Xia Ruoxue. Jika dia tidak salah, dia mungkin adalah ibu Xia Ruoxue. Mengingat penampilan dan temperamennya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa dianggap sebagai saudara perempuan Xia Ruoxue. Kehidupan orang kaya, minum teh sore. Ye Chen menghela nafas dan berjalan menuju pintu keluar alun-alun. Di dalam, Xia Ruoxue baru saja mengambil cangkir kopinya. Saat dia hendak meminumnya, matanya secara alami memperhatikan Ye Chen lewat di luar jendela. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia segera meletakkan cangkir kopinya dan berlari keluar. Bu, tunggu aku di sini. Ye Chen, tunggu. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Xia Ruoxue mengejar Ye Chen dengan sangat cepat. Ye Chen menghentikan langkahnya dan menatap Xia Ruoxue yang dingin dan anggun dengan bingung. Mengapa? Aku hanya lewat. Kamu tidak akan mentraktirku kopi, kan? Mata indah Xia Ruoxue membawa sedikit amarah. Bagaimanapun, dia cantik. Apakah pria ini selalu menggunakan nada menghina saat berbicara dengannya? Dia melihat sekeliling dan membusungkan dadanya. Aku belum menyelesaikan masalah kamu tidur dengan aku. Hei, kamulah yang tidur denganku. Itu adalah tempat tidurku yang kamu tiduri. Xia Ruoxue tidak ingin mempermasalahkan detailnya. Mata indahnya berubah tajam saat dia berkata, saya tidak peduli. Kamu tidur denganku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebusnya. Selama kamu membantuku, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana dengan itu? Maaf, saya tidak tertarik. Beruntung saya tidak meminta Anda memberikan kompensasi atas trauma yang saya alami. Selamat tinggal. Ye Chen mulai pergi setelah dia selesai berbicara. Namun, apakah Xia Ruoxue akan membiarkan Ye Chen pergi? Dia memeluk erat lengan Ye Chen dengan kedua tangannya. Meskipun lengannya menyentuh puncak kebanggaannya, dia tidak peduli. Ye Chen benar-benar tercengang. Bukankah Xia Ruoxue adalah presiden dari grup Magnificent? Kenapa dia bertingkah seperti di tengah jalan? Saat dia hendak berbicara, suara dingin dan tidak senang terdengar dari belakangnya. Ruoxue, siapa pria ini? Xia Ruoxue dan Ye Chen sama-sama tercengang. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, Xia Ruoxue segera menyesuaikan posisinya dan memegang lengan Ye Chen lebih erat. Dia berbalik dan berkata, Bu, kenapa ibu keluar ke sini? Ibu Xia Ruoxue memelototi Ye Chen. Jika tatapannya adalah anak panah, Ye Chen akan berlubang. Siapa orang ini? Tidak pantas bagimu untuk memegang tangannya di jalan seperti ini. Juga, bukankah kamu berjanji padaku untuk tidak berhubungan dengan laki-laki manapun? Suara ibu Xia Ruoxue berangsur-angsur menjadi dingin. Keluarga Xia telah menjodohkan Xia Ruoxue, jadi dia harus menyadari konsekuensi tindakannya. Jika pria itu mengetahui bahwa Xia Ruoxue memiliki hubungan yang ambigu dengan pria lain di River City, hubungan antara kedua keluarga tidak hanya akan rusak, tetapi keluarga Xia bahkan mungkin akan mengalami balas dendam gila-gilaan. Saat itu, keluarga Xia akan berada dalam bahaya besar. Ye Chen bisa merasakan tubuh halus Xia Ruoxue gemetar di sampingnya. Jari-jarinya mencengkeram lengannya dengan erat. Ketakutan, ketidakberdayaan dan kekecewaan. Semua emosi ini membuat mata Xia Ruoxue memerah. Setetes air mata bahkan mengalir di pipinya ke tangan Ye Chen. Dia telah menggunakan seluruh waktu dan energinya untuk mendukung kelompok Magnificent, tapi dia tetaplah seorang wanita yang terlahir dalam keluarga besar dan ditakdirkan tidak punya pilihan dalam pasangan hidupnya. Ibu Xia Ruoxue menatap Xia Ruoxue dan Ye Chen dengan dingin sebelum memerintahkan, Ruoxue, ayo pergi. Kamu akan kembali ke keluarga Xia bersamaku hari ini. Selama 5 tahun terakhir, grup Magnificent Anda belum mencapai banyak hal. Keluarga Xia akan mengambil alih grup Magnificent dengan kedok akuisisi, dan keluarga tersebut akan mengatur seseorang untuk membantu Anda mengelolanya. Tubuh Xia Ruoxue gemetar. Kerja kerasnya selama 5 tahun telah ditolak dengan satu hukuman. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak ada habisnya dan dia hampir pingsan. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari roda takdir pada akhirnya. Dia dilahirkan untuk diperlakukan sebagai komoditas keluarga Xia. Air matanya terus jatuh di tangan Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya dia menangis dalam 5 tahun. Tidak peduli betapa angkuh dan dinginnya seorang gadis, dia akan tetap menangis dalam situasi seperti ini.
Ibu Xia Ruoxue mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan sedikit nada marah dalam suaranya, saya tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Ruoxue, ayo pergi. Orang-orang di River City tidak layak mendapatkan kasih sayang Anda. Ketika Anda kembali ke Provinsi Jiangnan, Anda akan melihat putra kesayangan surga yang sebenarnya. Lambat laun Anda akan memahami betapa tak tertahankan dan sampahnya orang-orang di River City. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan pria di depan Anda ini, tetapi Anda harus memahami bahwa Anda hanya akan menyakitinya jika terus bersamanya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan ayahmu, tidak seorang pun. Xia Ruoxue perlahan melepaskan cengkeramannya, memilih untuk berkompromi. Dia ingin memanfaatkan Ye Chen agar ibunya memberinya lebih banyak waktu. Namun, sekarang sepertinya hal itu sama sekali tidak diperlukan. Bagaimanapun, Ye Chen tidak bersalah. Satu-satunya hubungan yang dia miliki dengannya adalah mereka tidur bersama di ranjang yang sama selama satu malam. Tidak ada yang terjadi di antara mereka. Dia tidak ingin menyakiti Ye Chen. Kemarahan keluarga Xia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Ye Chen. Dia hanya memiliki formula yang berharga, tetapi formula ini tidak berarti dan tidak berdaya di mata keluarga Xia. Keluarga Xia dapat dengan mudah membeli ribuan atau puluhan ribu formula tersebut. Xia Ruoxue akhirnya melepaskan cengkeramannya sepenuhnya. Saat dia hendak berjalan ke arah ibunya, sebuah tangan besar melingkari pinggangnya. Pada saat yang sama, suara magnetis terdengar. Bibi, maafkan aku. Ruoxue tidak bisa pergi bersamamu karena dia sudah menjadi wanitaku. Terlebih lagi, dia sedang mengandung anak saya. Saya bersedia mengambil tanggung jawab untuknya. Xia Ruoxue benar-benar tercengang. Kapan dia menjadi wanita Ye Chen? Selain itu, meskipun mereka berpelukan hingga tidur sepanjang malam, mereka tidak melakukan apapun yang tidak dapat diungkapkan. Bagaimana dia bisa